Selamat datang di Cuan Community dan IHSG kemarin Jumat melemah 3,3%. Tutup di 6270,6 ya. Udah nyampe 6300 bahkan dijebol. Nyampe 6200-an malah. Apakah lanjut turun? Kalau kita lihat sedikit di bawah ini masih ada masih ada area gap yang belum dites ya, yaitu 6163 dan berapa 6175. Jadi emang masih ada peluang atau ada kesempatan IHSG atau ada peluang IHSG-nya ke 6000 sih, 6100 paling enggak gitu ya. Atau kalau dijebol lagi, masih dijebol lagi ya sini. Ini order block bukannya udah dites sih, yang ini juga udah dites, tapi setidaknya ini area ini area demand lah kalau kita tandain ya. Yang jelas asing masih tercatat net sale, kemudian saham-saham perbankan juga masih net sale. Di dam asing banyak yang pusing banyak chat yang masuk ke saya, ini gimana. Nah, biar nggak pusing, kalau misalnya lagi pegang saham perbankan terus lagi floating minus, yang perlu dilakukan pertama, sebelum saya bahas, saya mau kasih info dulu ya. Kalau kalau bulan April mendatang kami akan mengadakan kembali workshop SMC dan Fibo Cuan, dan pre-kelasnya akan diadakan lagi setelah yang pertama kemarin tanggal 1. Pre-kelasnya akan kami adakan lagi tanggal 15, hari Sabtu 15 Maret 2025. Pre-kelasnya gratis, jadi kalau penasaran workshopnya kayak gimana, langsung daftar aja. Link pendaftaran pre-kelasnya ada di bit.ly/daftar pre-kelas. Kalau mau langsung intip landing page workshopnya, langsung bisa di www.2 cuancommunity.com itu ya. Langsung ketik cuancommunity.com gitu muncul sih, klik yang paling atas ntar. Itu. Oke, sekarang kita mau bahas ini dulu lah, karena banyak yang nanya juga. BBCA yang ternyata akhirnya turun dan tutup di bawah 8775 ya, berarti strukturnya dia udah nggak uptrend lagi. Dan hati-hati, meskipun ini sih dekat area order block ya. Coba sih order blocknya sih bukan yang ini kali. Ini higher low, yang atasnya itu kan outside bar. Oh iya benar yang ini. Oh tadi agak melenceng dikit. Nah, dekat area order block sebenarnya di sekitar 8350. Jadi kalau misalnya ngomong cuman lihat dari si technical, area beli BBCA di mana? Di sini 8350. Terus kalau jebol lagi bawahnya di mana? Di 7100-an ya, 7150. Tapi apakah yang udah beli beberapa kali di atas masih mau beli lagi di sini? Nah, itu saya nggak tahu. Itu akan saya kembalikan ke masing-masing investor atau trader. Kalau posisinya lagi nyangkut, misal punya modal BBCA di 10.000 ke atas, atau nggak usah 10.000 lah, 9.700-an, itu udah lumayan sih. Opsi pertama, kalau bisa pantau ya di tradingin boleh, beli terus mantul dijual, kemudian dijual yang terakhir dibeli aja, karena masih belum belum confirm bullish ya. Jadi nggak ada salahnya dijual yang terakhir dibeli aja. Atau kalau misalnya naik kencang sampai tembus ke atas average yang ada di porto, ya itu sama-sama nggak apa-apa, nothing tulus juga gitu kan.
Kemudian kalau misalnya setelah jual turun lagi juga malah alhamdulillah gitu. Dan kalau emang tujuan beli di sekitar 8350 ini adalah untuk trading, jangan lupa cut loss kalau misalnya turun ke bawah 8200, dan yang di cut loss yang beli terakhir aja gitu. Dan area belinya lagi yang di bawah di berapa? 7150. Kalau nggak punya waktu untuk mantau, tipenya adalah investor beli simpen, ya udah dibeli area belinya ini 1, 2, area hijau 1, atas dan bawah ya, dibagi aja pelurunya jadi 2 gitu, atau jadi 4 lah, beli 1/4 dulu sini, terus kalau misalnya agak turun dikit terus mantul beli lagi, terus kalau misalnya turun lagi tungguin di 7150 baru dibeli gitu ya. Karena sampai ada yang khawatir jangan-jangan turunnya bisa nyampe ke harga waktu Covid di 2020 di sini nih. Rasanya sih ya kalau BBCA sampai ke bawah 5.000 tuh banyak yang borong sih. Jangankan di bawah 5.000 ya, BBCA di 7.100-an aja itu kemungkinan besar tuh banyak yang borong. Kecuali Indonesia udah sangat nggak baik-baik aja. Itu sih. Kemudian coba kita lihat yang lainnya lah, Bank Mandiri biar afdol. Kalau Bank Mandiri ini jelas nih ya, net sale, terus ini strukturnya downtrend ya, tungguin di bawah. Sampai sekarang kan belum ada tanda bullish reversal ya. Jadi tunggunya itu boleh di sini. Agak bawah emang, di sekitar 3700. Memang agak bawah, bukan nakut-nakutin tapi nggak ada yang tahu itu maksudnya disamperin beneran dalam waktu dekat atau nggak ada yang tahu. Selama di sini belum ada tanda bullish reversal yang oke, yang enak, ya nggak ada salahnya nunggu di bawah gitu ya. Meskipun ini sebenarnya ada area oke sih. Nah, ini order block ini sebenarnya. Ini area order block. Cyber, nah ya betul. Ini si PMRI ngetes area order block. Jadi selama nggak ada tanda atau setup, tanda bullish reversal atau setup yang enak untuk dijadikan strategi, ya udah tungguin di bawah aja. Gitu ya. Paling enggak ini baru ada setup kalau tutup di atas 4960 tuh. Next BBRI yang juga masih net sell. Gampang-gampangan dilihat dari chart foreign flow-nya ini masih bikin lower low ya. Di bulan Januari sempat terdeteksi net buy di BBRI ya. Ini nanjak dikit, tapi ternyata nggak sanggup berlanjut, malah break low. Berarti oke, lanjut net sell. Masih di dump. Terus enaknya tunggu di mana? Strateginya sih sama ya, seperti si BBCA. Kalau punya waktu buat mantau ya silakan di tradingin, kalau enggak tunggu aja baru dibeli. Nah, nunggunya di mana kalau misalnya nggak punya waktu buat trading, buat mantau? Di area hijau yang bawah nih, 2200-an. Nyampe sana nggak ada yang tahu. Nyampe sana apa nggak dalam waktu dekat. Tapi yang jelas selama belum ada tanda bullish reversal yang bagus, yang enak, belum ada setup, nggak ada salahnya tunggu di sana sih, gitu ya. Atau ya kalau kejauhan coba di 3000-an kecil lah ya. Kalau ada tanda-tanda rebound dibeli. Kuncinya sementara ini selama nggak nyampe di area kotak hijau-hijau itu, selama ada tanda rebound baru beli. Kalau nggak ada ya biarin. Kemudian Bank Negara juga net sell. Terakhir net sell zigzag orange flow chartnya ini masih lower high lower low. Nah, kemarin hari Jumat tutup di 4030 itu si
BBNI malah bikin break structure, berarti lanjut downtrend dia. Sorry, enggak ding, bukan break structure-nya di sini. Salah, maaf. Nah, break structure-nya di sini. Berarti ini pullback-nya dekat area high validnya di 4880. Jadi selama nggak naik dan tutup di atas 4880, strukturnya masih turun, masih downtrend. Itu sih. Dan kalau masih lanjut turun, enaknya tunggu di mana? Di sini ada area-area yang bisa jadi harga ini mantul. Ini area demand sih. Gampang-gampang 3600-an, 3600, 3,5 boleh ditunggu di situ. Gitu ya. Itulah cerita perbankannya. Jadi kalau misalnya tujuan belinya untuk trading supaya nggak pusing, jangan lupa pasang stop loss. Kuncinya itu sebenarnya. Kalau tujuannya untuk investing, jangan lupa atur money manajemennya supaya bisa averaging. Pastikan saham yang dibeli adalah saham-saham yang berfundamental baik. Misalnya ya saham-saham perbankan kayak gini itu dipercaya fundamentalnya kan bagus ya. Jadi jangan sampai kehabisan peluru kalau misalnya harga udah terdiskon banyak dan market mulai kasih tanda rebound. Apalagi asing mulai kasih tanda dia ada net buy gitu ya. Next, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist lah ya. Yang pertama ADMR. Nah, ceritanya ini kemarin terakhir masuk rekomendasi di tanggal 27 kali ya. 27 kok 27 sih? Tanggal 28 27 ding. 27 apa 28 di itulah pokoknya. Belinya itu di 820 yang saya ingat. Nah, ternyata tanggal 28-nya tutup di bawah 785, di bawah stop loss-nya. Jadi ya ini cut loss. Kalau emang kena cut loss, tujuan belinya untuk trading ya cut loss aja dulu gitu ya. Jadi ADMR kena cut loss, sayangnya besok nggak dibahas lagi. Next, AMMN. Si AMMN kemarin itu kan strateginya beli di 6775, stop loss kalau tutup di bawah 6400 tuh. Nah, kemarin hari Jumat sempat turun sampai ke 6200, tapi tutupan di 6550. Jadi sebenarnya masih bisa di hold ya, masih bisa disimpan buat yang masih punya barang. Dan buat yang udah kejual sih nggak apa-apa, wait and see dulu sih boleh. Atau mau buyback juga nggak apa-apa juga dengan pasang stop loss. Kalau mau langsung pasang ya di bawah 6200 gitu sih. Ini udah ada bullish divergence, mudah-mudahan ada kelanjutan sinyal bullish reversalnya juga di sini gitu ya. Selama nggak tutup di bawah 6400 masih bisa disimpan buat yang masih punya barang. Next, ASI. Kalau ini strategi terakhir itu beli di 4590, stop loss-nya itu di bawah 4290. Kemarin sempat turun sampai ke 4370 ya hari Jumat. Belum kena stop loss sih, bahkan belum turun ke bawah level stop loss-nya. Masih bisa di hold ini. Kalau misalnya masih minat dan pengen beli, boleh. Stop loss-nya masih sama ya. Kalau close di bawah 4290. Next ada Breeze. Breeze. Nah, Breeze emang turun, tapi ini saya masukin watchlist karena strukturnya yang masih uptrend. Jadi si Breeze ini strukturnya uptrend. Kemudian setup yang kebentuk di bulan Juni tahun lalu itu belum batal, karena ya kalau batal dia udah nggak jadi uptrend lagi strukturnya. Itu sih, low value-nya di 2090. Dan level entry dan pre-entry-nya belum disenggol. Jadi buat yang masih minat nungguin Breeze, boleh tunggu di sekitar 2250 dan 2150 ya. Siapa tahu nyamperin situ. Meskipun ada kemungkinan juga di 2400-an, 2400, 2450-an itu membal. Tapi saya lebih berharap nyampe 2250 sih. Koreksinya. Gitu ya. Next ada brand
yang kemarin juga sempat muncul di rekomendasi untuk tanggal 27 kan ini, dengan stop loss kalau close di bawah 5800. Nah, karena kemarin nggak turun ke bawah 5800, jadi masih bisa disimpan ya buat yang punya barang. Jangan lupa exit kalau emang turun, apalagi tutup di bawah 5800. Terus ada BRPT. Nah, kalau ini kemungkinan besar udah pada kejual karena stop lossnya kan di bawah 785 ya. Nggak apa-apa sih, kalaupun udah kejual juga nggak masalah, namanya strategi trading. Kalau udah kena stop loss, ya udah kena stop loss aja, tinggal dievaluasi ini sebenarnya ngapain gitu ya. Nah, ini udah kena stop loss, bikin lower low, ya tapi dia nggak tutup di bawah 785 sih, jadi belum bikin break structure ya. Oh enggak ding, ya belum bikin break structure ya, berarti confirm bullish-nya itu turun kalau tutup di bawah 760. Tapi saya prefer exit sih ini si BRPT. Kalau misalnya masih ada barang terus besok ada naik-naiknya, itu manfaatin buat jualan dulu, nggak masalah. Terus gudang garam, nah ini masih masuk ke list karena meskipun sempat turun ke bawah 10.375 tapi close-nya di 10.550 ya hari Jumat kemarin. Jadi setup yang kebentuk kemarin tuh nggak batal sebenarnya, malah ini ada sinyal bullish divergence. Lebih enak lagi kalau hari Senin besok candlenya jadi candle bullish, wah itu mantap. Dan sinyal bullish reversalnya dari pola 3 candle, misal ada candle bullish segede candle bearish terakhir, nah yang hari Kamis itu bagus. Besar kemungkinan dia akan ngetes 11.700an lagi, atau bahkan bikin double top breakout neckline-nya dan lanjut ke target full cycle di 13.800an mudah-mudahan ya. Yang jelas kalau close di bawah 10.375 berarti ini level break structure-nya turun di 10.275. Tutup di bawah 10.275 berarti batal strateginya. Next, MTMH. Nah, ini strategi beberapa waktu yang lalu sih ya. Pernah ada strategi, seingat saya belinya di 970. Enggak deh, di 905 apa ya, pas 910. Tapi stop loss-nya itu di bawah 830, jadi agak jauh. Berapa persen tuh? Enggak deh. Masih di bawah 10%. Ini udah ngetes area initial break-nya. Cuman level entry-nya belum diambil. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya minat beli MTMH, dibagi dua aja di 900 dan 865 gitu ya. Stop loss sama-sama kalau close di bawah 830 dan target TP1 1080. Kemudian ada MAPA. Nah, MAPA-nya ini kena cut loss karena kemarin sempat ada strategi beli nggak dapat barang ding, yang untuk tanggal 27 ya, belinya kan di 830, tapi kalau masih diantriin ya berarti hari Jumatnya dapat barang dan kena cut loss karena sempat turun ke bawah 795 sih gitu. Sayang sekali. Kita pantau dulu sih mapanya karena posisi harganya sih menarik untuk dipantau ya, cuman belum ada setup yang menarik lagi aja gitu. Next, BTPS. Nah, si BTPS kemarin melemah 4,4% hari Jumat, tutup di 875, lower low dan makin dekat ke 860, ke bawah 860, apalagi tutup di bawah 860 berarti batal, gagal. Karena ini udah ada ada change of character, berarti strukturnya udah nggak downtrend lagi. Maka buat yang belum punya BTPS dan minat, ini bisa dibeli sebenarnya karena ini udah masuk area beli ya. Di 875 dibeli, ini hitungannya low risk. Kemudian stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 860. Enak strateginya. Dan target TP1 1070, TP2 1200. Risk reward rasionya bagus.
gitu ya. Kemudian ada Saratoga. Si Saratoga ini kena cut loss karena jelas hari Jumat kemarin tutup di bawah 1690. Jadi buat yang masih punya barang, besok Senin atau minggu depan manfaatin, kalau ada naik-naiknya manfaatin buat exit dulu aja gitu ya. Kemudian yang berikutnya P1 ini kalau misalnya kena cut loss ya kita omongin kena cut loss aja gitu ya. Cut loss ya harus cut loss, market lagi nggak enak daripada nyangkut gitu kan. Yang penting kalau market lagi bearish, nomor satu cash is king itu benar. Jadi amankan cash itu penting. Tujuannya kalau misalnya market udah ada tanda-tanda membaik, kita punya peluru buat nembak lagi gitu ya. Kemudian yang kedua lagi. Yang saham berikutnya P1. Si P1 ini masuk area beli malah. Kalau misalnya belum punya barang ini bisa dibeli si P1-nya. Pernah masuk rekomendasi juga kan. Jadi buat yang belum punya barang silahkan beli. Stop loss-nya juga sama-sama. Kalau close di bawah 368 ya. Terus target TP1 425. 460 itu target TP2. Terus berikutnya ada Inco. Nah, Inco nih saya agak heran sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu rilis laporan keuangan ngedrop banget kinerjanya. Kinerja keuangannya ngedrop banget. Tapi setelah rilis dia nggak turun lebih rendah dari low yang udah dibentuk terutama di bulan Februari ya. Kemungkinan sih udah price in ya. Market udah antisipasi. Jadi karena di sini udah ada setup dan beberapa waktu yang lalu udah ada strategi juga. Strateginya masih jalan. Stop loss-nya kalau close di bawah 2700, target TP1 di 3140, TP2 3400 gitu ya. Sekarang lanjut saham yang di request ada di kolom komen. Yang pertama HRTA. HRTA ini pertanyaannya saya lupa apa belinya di mana, terus target TP12 nya di mana gitu ya, kurang lebih kayak gitu kali. Oke lah, kita jawab. Oke sih ya, RTA kita pakai struktur yang internal aja. Kalau pakai struktur internal, selama si RTA nggak ke bawah 448 ya, itu masih oke. Nah, di sini kan ada setup nih. Ini sih inside bar ya, atau gini deh, saya nggak mau anggap inside barnya dulu. Kalau kita pakai setup yang ini nih, target full cycle malah udah disamperin ya. Ini sih CP12 udah disamperin. Terus mana lagi setupnya ya? Jangan-jangan agak di belakang. Oh, di trading view. Oke, ketemu setupnya. Ternyata udah ada udah digambar di sini. Agak jauh sih emang setupnya. Mana nih? Nah, ini dia. Setupnya itu sejak bulan Juni ya, Juni 2023 malah. Terus target TP1 itu ada di 484, target TP2 itu di 575. Sama-sama udah disamperin ya. Sama-sama udah disamperin. Kalau kayak gini paling strateginya ntar nungguin di area-area beli berikutnya. Kalau misalnya turun ke bawah berapa tadi? Ini lemot lagi. Ke bawah 448 berarti bisa ditunggu di sekitar level pullback-nya itu pre-TP enggak deh, agak bawah aja, pullback di 372 kalau ada setup baru beli. Di bawah ini ada order block di 320-an situ, emang agak bawah sih, tapi ya gimana lagi, areanya di situ itu ya. Mudah-mudahan sih nggak
nggak turun ke bawah 448. Nih kalau misalnya pengen banget beli HRTA sekarang ya stop lossnya kalau close di bawah 448 boleh, atau cukup di 444 gitu ya, nggak apa-apa, kasih toleransi dikit di bawah 448 itu ya. Mudah-mudahan menjawab. BBCA tadi udah dibahas di awal. Lanjut sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari apa nih, Senin tanggal 3 Maret ya 2025. Ada 2 saham aja karena marketnya lagi kurang enak. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama LSIP. Oke, LSIP Jumat kemarin menguat ya. Indeksnya dihajar, banking dihajar, LSIP malah menguat 3,2%, tutup di 975. Menariknya ini higher low, ada sinyal POW. Jadi strateginya sih gampang kalau kayak gini ya. Kalau minat beli LSIP silahkan beli, ngantri aja di 960 nggak apa-apa, supaya resikonya nggak terlalu gede. Stop loss kalau tutup di bawah 930. Target mudah-mudahan nyampe ke 1050 lagi ya gitu. Saham kedua MAPI. Si MAPI ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi beberapa waktu sebelumnya di bulan Februari. Dan area entry-nya, level entry dan pre-entry-nya belum disenggol. Kemudian target TP1 juga belum disenggol. Ini keburu ada rejection, terus lower low kemarin hari Jumat. Jadi siapa tahu di minggu depan, hari Senin atau dalam waktu dekat ke depannya, ini si MAPI bisa nyamperin area pre-entry atau entry-nya ya. Jadi yang minat beli MAPI silakan ngantri di 1275, stop loss kalau close di bawah 1155, atau bagi dua ordernya boleh 1175 dan 1210. Target TP1 1535 ya. Gitu. Itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, bagikan ke teman-teman yang lainnya juga jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Dan saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.